Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara semua dalam renungan pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita boleh diteguhkan dan firman Tuhan menjadi panduan hidup kita satu hari ini. Mari buka hatimu saudara-saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan penjagaan-Mu kepada kami semua. Kami boleh hadir sampai saat ini dalam keadaan sehat karena kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu balasan dari kami selain mengucapkan syukur kepadamu. Tuhan, bimbing kami saat ini karena kami mau mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube ini. Tuhan, urapi hati kami masing-masing. Roh Kudus bekerja memberikan pengertian, pemahaman, dan memampukan kami menerima firman-Mu dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Amin. Firman Tuhan, saudara. Tema untuk kita renungkan hari ini adalah pakailah perkataan yang baik. Pakailah perkataan yang baik. Suatu hari seorang anak yang sudah kelas 6 SD, anak yang sangat rajin, kalau di rumah dia sangat aktif, dia rajin sekali, dia sopan sekali, dia semangat hidupnya. Kalau dia pulang dari sekolah, dia memiliki ekspresi yang berbeda ketika dia berangkat dari rumahnya. Orang tuanya bingung, ada apa ini anak? Kenapa dia selalu cemberut ketika pulang sekolah? Dan itu berulang-ulang kali, berhari-hari. Orang tuanya bingung karena si anak pun tidak bercerita. Lalu karena paniknya orang tua dan karena tidak tahu apa-apa orang tua, mereka ke sekolah bertemu dengan wali kelas si anaknya tadi. Ya, mereka bertemu dengan guru itu dan guru itu berkata bahwa beberapa teman-teman anaknya itu selalu membuli dia, selalu mengejek dia, selalu menyakiti, ngomong kasar dengan dia. Karena si anaknya itu ternyata pincang, saudara-saudara. Mereka ngejek si anak ini, anak si bapak itu. Lalu pulang ke rumah, lalu bapaknya tadi memeluk anaknya. Dan papanya bilang, "Anakku, walaupun kamu selalu diejek oleh teman-teman sebayang karena kondisimu begini, Papa senang, Papa sayang kepada kamu walaupun kondisi kamu seperti ini. Kamu anak yang hebat, kamu anak yang kuat, kamu anak yang pintar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa ciut, jangan pernah merasa rendah hati, tetapi semangatlah, terimalah kondisi." Dari perkataan itu, anaknya menangis. Sambil dipeluknya papanya berkata, "Terima kasih Papa karena Papa sayang sama." Dia peluk mamanya, dia bilang, "Terima kasih Mama karena kalian sayang sama." Saudara-saudara, apa yang kita perlukan dari cerita ini? Saudara-saudara, perkataan dari teman-teman itu mempengaruhi mental si anak tadi. Betul, anak ini sedang mengalami kondisi yang tidak sempurna, tidak seperti teman-teman yang lain berjalan dengan normal, tapi si anak ini pincang, saudara-saudara. Perkataan-perkataan kotor yang selalu ditimpakan kepada anak ini membuat mentalnya berubah langsung, saudara-saudara. Bahkan bahayanya, ada banyak anak-anak karena selalu dibully, karena selalu diejek, karena selalu disakiti, bisa bunuh diri. Tetapi walaupun perkataan kotor diterima dari teman-teman sebayanya, ada kekuatan yang selalu membuat dia, ada satu perkataan yang menguatkan dia, yang membuat dia tetap semangat, yaitu perkataan dan semangat dari orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan yang baik itu yang harus kita lakukan kepada semua orang.
Orang Kristen dinilai dari nilai perbuatan dan perkataan. Nilai apa yang harus kita berikan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Itu nilai-nilai perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Orang kalau mau berbuat sesuatu harus bicara yang baik. Orang kalau mau mengatakan sesuatu harus bertindak yang baik dulu. Artinya ada keselarasan, saudara-saudara. Untung papanya, mamanya selalu mendukung dia, selalu sayang kepada dia. Kalau tidak, ini mental anak akan rusak dan menjadi orang yang diintimidasi dan selalu mendapat permasalahan brok hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Paulus mengajarkan kita di pagi hari ini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena sudah pasti akan ada masalah kalau perkataan kotor itu terus keluar dari mulut kita. Apalah perkataan kotor itu? Ya, nggak usah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Perkataan-perkataan kotor itu perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang menyakiti, yang membuli, dan segala macam hal negatif. Ini yang harus dihindari oleh orang Kristen. Sedapat mungkin di tengah-tengah keluarga kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Orang tua, jaga perkataan untuk mendidik anak. Ketika kau mendidik anakmu, sedapat mungkin berikan sesuatu yang bisa memuji dia, yang bisa memberikan sebuah semangat bagi dia. Jangan selalu ketika kita menegur anak-anak kita menegur orang lain dengan cara menjudge, menghakimi, dan segala macam, sehingga tidak ada semangat bagi dia untuk maju. Kalau kita sudah menghakimi, ketika kita sudah teguran kita menghakimi dan tidak ada sebuah semangat dan dorongan yang baik kepada dia, maka dia tidak akan maju, saudara-saudara. Nah, supaya dia bisa bangkit dari keterpurukannya, supaya dia bisa merubah keadaannya, sikap dia, maka kita harus mengatakan, berbicara yang baik yang bisa membuat dia merubah tindakannya. Paulus katakan bahwa pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sekali lagi, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang membangun. Kapankah kita menggunakan perkataan yang baik itu? Di mana perlu. Paulus sendiri katakan, di mana perlu, bukan sembarangan ngomongnya. Kalau kita mau ngomong sesuatu, kalau perlu di situ sampaikan. Kalau tidak perlu, nggak usah. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, orang Kristen, suka ngomong tanpa ada tujuannya. Ngomong sana, ngomong sini, gak ada tujuannya. Orang Kristen harus bijak dalam berbicara. Kapan perlu Anda berbicara, kapan Anda perlu menegur, kapan Anda perlu berbuat, disitulah Anda harus melakukan. Perkataan kita itu akan teruji ketika perlunya disampaikan. Kalau kita ngomong bukan pada tempatnya, gak dibutuhkan keomongan kita, tapi kita ngomong, itu gak ada gunanya, saudara-saudara. Perkataan yang baik itu perkataan yang membangun. Dan orang yang mendengar perkataan kita, firman Tuhan katakan beroleh kasih karunia, artinya beroleh kebaikan, beroleh damai sejahtera, kasih karunia, anugerah. Kalau perkataan kita membangun, perkataan kita positif, maka pasti akan memberikan semangat, dorongan yang kuat, kekuatan, penghiburan bagi sesama kita yang mendengarkan perkataan kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang siap memakai perkataan itu dengan baik kapan perlunya. Dan perkataan yang baik itu harus membangun. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar membawa kebaikan, bukan keburukan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kita punya emosi yang tinggi. Kita punya emosi yang kadang-kadang tidak kita kontrol. Tapi orang Kristen, orang percaya harus mampu mengontrol emosinya. Sebaik, sebijak, seagung apapun perkataan kita, jika tidak diperlukan, jika hanya untuk hal-hal yang tidak benar, maka sia-sia. Tapi kalau perkataan kita pun dianggap sepele orang, kalau diperlukan pada saat itu untuk kita berikan pendapat kita, saran kita untuk membangun kebersamaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dimanapun kita berada, saya percaya perkataan itu akan membangun dan membawa damai sejahtera dan kebaikan bagi sesama-sesama kita. Mari di pagi hari ini, saudara-saudara, jadilah pribadi-pribadi, jadilah orang Kristen, jadilah keluarga-keluarga yang siap memakai perkataan itu dengan baik. Kita punya perkataan, kita punya pengetahuan. Ketika kita sudah merasakan sesuatu, tentu itu akan berputar di otak kita. Ketika kita sudah memikirkan sesuatu, tentu kita akan mengucapkannya, bukan? Dan ketika kita mengucapkannya, kita pasti bertindak.
maka hal yang paling dominan di sini adalah hati kita. Bersihkan hati, maka pikiran akan bersih. Ketika pikiran bersih, maka perkataan akan bersih. Dan ketika perkataan bersih, dorongan perbuatan akan bersih. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada semua orang yang menerima perkataan yang baik dari kita. Tentunya firman Tuhan disampaikan. Sampaikan firman Tuhan kepada orang lain untuk menguatkan dia. Firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain pasti akan memberikan kekuatan, pasti akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami. Berkatilah kami, berkati firman-Mu, materikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Agar firman-Mu kami boleh lakukan, kami terapkan dalam diri kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap menggunakan perkataan ini dengan baik. Perkataan yang bisa membangun, yang membawa kebaikan, kasih karunia Kristus beserta dengan kami menggunakan setiap perkataan-perkataan kami yang membangun dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini. Kiranya aktivitas yang kami kerjakan hari ini membawa damai sejahtera bagi kami. Lindungi kami Tuhan, dan cukupilah kebutuhan-kebutuhan kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk mengerjakan aktivitas kami hari ini. Terpujilah Bapa, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Senang bisa berbagi kembali firman Tuhan kepada saudara semua. Kiranya apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita hari ini dan mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perkataan-perkataan yang membangun. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Senin depan, dan selamat mempersiapkan ibadah, selamat mempersiapkan pelayanan untuk esok hari dalam ibadah minggu kita. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas ya saudara-saudara. Terjaga kesehatan dan Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari. Shalom.